waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih normal, jadi rata-rata di angka 300 sampai 400 penumpang lah yang turun saat ini. Nah, estimasinya kita itu nanti, kan kita udah mencanangkan periode angkutan untuk lebaran ini kan mulai dari tanggal 26 Maret. Yang untuk pemerintah pusat hanya mewajibkan untuk skala kecil, menengah, dan besar. Tetapi kami dari pemerintah Kota Bau-Bau, karena kami juga ada Selamat pagi dari kawasan Limbowolio. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Jumlah penumpang kapal Pelni di Pelabuhan Murhum Bau-Bau belum mengalami lonjakan atau masih normal. Tidak hanya bagi pelaku usaha kecil, menengah, dan besar, Pemkot Bau-Bau bakal meminta pelaku usaha mikro untuk menyampaikan LKPM secara berkala. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Kamis 21 Maret 2024 bersama saya Waode Sabaria. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Jumlah penumpang kapal Pelni di Pelabuhan Murhum Bau-Bau belum mengalami lonjakan atau masih normal. Peningkatan jumlah penumpang diperkirakan mulai terjadi 26 Maret 2024. Selengkapnya dilaporkan Afriansa. Saat ini masih normal ya, masih normal, jadi PT Pelni Cabang Bau-Bau melaporkan jumlah penumpangnya melalui Pelabuhan Murhum Bau-Bau belum mengalami lonjakan atau masih normal di hari ke-9 bulan Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi. Kepala PT Pelni Cabang Bau-Bau, Roni Abdullah mengatakan, saat ini jumlah penumpang tiap kapal masih berkisar 400-an orang yang tiba maupun berangkat. Pihaknya memperkirakan peningkatan jumlah penumpang Pelni di Pelabuhan Bau-Bau akan terjadi mulai 26 Maret atau H-15 Lebaran Idul Fitri. Saat ini masih normal ya, masih normal, jadi ya masih sekitaran rata-rata di angka 300 sampai 400 penumpang lah yang turun saat ini. Nah, estimasinya kita itu nanti, kan kita udah mencanangkan periode angkutan untuk lebaran ini kan mulai dari tanggal 26 Maret sampai tanggal 26 April ya. Nah, jadi H-15 sampai H+15. Untuk puncak arus mudik penumpang Pelni di Pelabuhan Bau-Bau, kata Roni, diperkirakan akan terjadi pada 5 April atau H-5 Lebaran Idul Fitri. Para pemudik akan dilayani 12 kapal Pelni yang menyinggahi Pelabuhan Bau-Bau. Puncaknya itu kita estimasi di tanggal 5 April itu nanti ya. Kan nanti kan lebaran kan perkiraan tanggal 10, tanggal 11 ya. Jadi 5 hari sebelum itu ya puncaknya tanggal 5. Roni mengimbau masyarakat yang hendak mudik agar membeli tiket jauh-jauh hari agar tidak kehabisan karena jelang Lebaran Idul Fitri permintaan tiket cukup banyak. Ia juga meminta calon penumpang memesan tiket melalui aplikasi Pelni Mobile maupun di channel-channel resmi penjualan tiket kapal Pelni untuk mencegah praktek calo tiket. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pendengar, kita ke berita berikutnya. BPJS Kesehatan Kota Bau-Bau memberikan jaminan kemudahan akses layanan kepada peserta JKN KIS untuk memperoleh layanan kesehatan cepat, mudah, dan setara selama cuti dan libur lebaran. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani, melaporkan. Selama libur Lebaran Idul Fitri mulai 18 hingga 15 April 2024, BPJS Kesehatan Kota Bau-Bau memberikan jaminan dan kemudahan akses layanan kepada masyarakat peserta JKN KIS untuk memperoleh layanan kesehatan cepat, mudah, dan setara. Kepastian layanan tetap berjalan langsung disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Kota Bau-Bau, Dia Eka Sari, kepada sejumlah kepala rumah sakit dan kepala dinas kesehatan di 9 wilayah kerjanya. Dia Eka menegaskan selama libur Lebaran, peserta yang berada di luar wilayah FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama tempatnya terdaftar dapat mengakses pelayanan rawat jalan FKTP lain maksimal 3 kali kunjungan dalam waktu 1 bulan. Merujuk pada prinsip portabilitas BPJS Kesehatan, Dia Eka meminta seluruh fasilitas kesehatan mitra BPJS tetap memberikan pelayanan prima kepada peserta JKN meski dalam posisi libur Lebaran termasuk puskesmas dan klinik. Jadi, peserta yang berada di luar wilayah FKTP tempatnya terdaftar itu bisa mengakses layanan rawat
jalan tingkat pertama paling banyak 3 kali kunjungan dalam 1 bulan. Jadi itu bisa sepanjang tidak lewat dari 3 kali dalam 1 bulan. Kalau sudah lewat artinya pindah saja ke puskesmas itu terdaftarnya. Kemudian juga memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, setara, bisa dimanfaatkan peserta JKN di seluruh wilayah Indonesia. Agar dapat mengakses fasilitas kesehatan tanpa biaya, Eka Sari meminta kepada seluruh peserta BPJS Mandiri memastikan status kepesertaan tetap aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 sehingga dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan tanpa khawatir dengan denda rawat inap. Terhadap pemberi kerja diharapkan menuntaskan kewajiban pembayaran iuran JKN para pekerjanya sebelum memasuki cuti bersama dan libur lebaran. BPJS Kesehatan Bau pun meminta warga peserta JKN melaporkan fasilitas kesehatan yang tidak memberikan pelayanan selama libur lanjut lebaran sebagaimana komitmen janji layanan JKN diantaranya pelayanan ramah tanpa diskriminasi, tidak ada pembatasan hari rawat inap bagi peserta JKN, serta berobat cukup menunjukkan NIK yang tertera pada KTP. Wadi Nuliani, reporter Bau Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Tidak hanya bagi pelaku usaha kecil, menengah, dan besar, Pemkot Bau Bau bakal meminta pelaku usaha mikro untuk menyampaikan LKPM secara berkala. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku. Maka kami sebentar lagi akan membuatkan link untuk para pelaku usaha mikro untuk melakukan pelaporan LKPM-nya. Pemerintah Kota Bau Bau dalam waktu dekat akan berlakukan penyampaian laporan kegiatan penanaman modal LKPM bagi para pelaku usaha mikro, yang mana selama ini kewajiban menyampaikan LKPM kepada pemerintah hanya diberikan kepada usaha dengan kategori kecil, menengah, dan besar atau dengan nilai aset 1 miliar ke atas. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Bau Bau Suarmawati menyebutkan nanti PTSP akan membuatkan link isian yang akan disebar kepada para pelaku UMKM di Kota Bau Bau. Yang untuk pemerintah pusat hanya mewajibkan untuk skala kecil, menengah, dan besar. Tetapi kami dari pemerintah Kota Bau Bau, karena kami juga ada perjanjian kinerja terkait realisasi proyek yang berjalan dalam tahun tersebut, maka kami sebentar lagi akan membuatkan link untuk para pelaku usaha mikro untuk melakukan pelaporan LKPM-nya. Saat ini lanjut Suarmawati, pihaknya tengah menyusun persyaratan-persyaratan ataupun yang akan menjadi isian para pelaku UMKM di dalam link penyampaian laporan kegiatan penanaman modalnya tersebut. Kemudian waktu pelaporannya mungkin kami akan bahas apakah mungkin di akhir tahun berjalan atau di Desember. Itu sementara kami persiapkan dengan teman-teman di PTSP untuk pelaporan LKPM untuk skala ataupun sektor mikro. Untuk diketahui, pemerintah pusat mewajibkan para pelaku usaha untuk rutin menyampaikan LKPM-nya secara rutin. Bagi usaha kecil, pelaporan setiap 6 bulan sekali atau per semester. Sementara usaha kategori menengah dan besar atau yang nilai investasinya di atas 5 miliar rupiah, pelaporannya setiap 3 bulan sekali atau per triwulan. Reporter RRI Bau Bau, Hairul Mulku melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Sedikitnya 175 orang nelayan di Kabupaten Buton Selatan resmi memiliki sertifikat kecakapan nelayan atau SKN dan sertifikat operasi penangkapan ikan atau SOPI. Penerima bantuan seluruhnya berasal dari Kecamatan Sampolawa dan Kecamatan Lapandewa. SKN dan SOPI itu diserahkan langsung oleh PJ Bupati Buton Selatan Laude Budiman bersamaan dengan agenda kegiatan Safari Ramadan 1445 Hijriah. Di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, PJ Bupati berharap
SKN dan SOPI ini juga dapat dimanfaatkan serta bisa membantu meningkatkan ekonomi keluarga para nelayan. Dengan sertifikat tersebut sudah tidak ada keraguan untuk melaut di luar daerah. Kepala Dinas Perikanan Buton Selatan Lakali mengungkapkan para nelayan diwajibkan memiliki SKN agar dapat melakukan aktivitas penangkapan ikan di perairan luar daerah tanpa perlu merasa khawatir. Untuk mendapatkan SKN, para nelayan harus mengikuti serangkaian bimbingan teknis atau diklat selama kurang lebih 7 hari dengan pemateri yang ahli di bidang perikanan. Pendengar, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Jumlah penumpang kapal Pelni di Pelabuhan Murhum Bau-Bau belum mengalami lonjakan atau masih normal. Tidak hanya bagi pelaku usaha kecil menengah dan besar, Pemkot Bau-Bau bakal meminta pelaku usaha mikro untuk menyampaikan LKPM secara berkala. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas saya ucapkan selamat pagi.